Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang salih-salihah, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kali ini kita akan belajar memahami arti dan kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Apakah teman-teman siap? Yuk simak video ini ya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan memahami penggalan arti dari Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu, artinya dan tolong menolonglah kamu, alal birri, dalam kebajikan, wat taqwa, dan takwa, wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong, alal ismi, dalam berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Secara lengkapnya, arti atau terjemahannya sebagai berikut. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya, kita akan memahami penggalan arti dari Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Al-Yauma, pada hari ini, ya Isa, telah putus asa alladzina kafaru, orang-orang kafir, min dinikum, untuk mengalahkan agamamu, fala tahsyauhum, janganlah kamu takut kepada mereka, wahsyaun, dan takutlah kepadaku. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah kusempurnakan, lakum dinakum, untuk kamu agamamu, wa atmamtu alaikum, dan telah kucukupkan kepadamu, ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumu, dan telah kuridhoi bagimu, al-Islam, Islam, dina, agama. Nah, secara lengkap, arti atau terjemahannya sebagai berikut. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Selanjutnya, kita akan memahami penggalan arti dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idtanibu katsiran, jauhilah kebanyakan, minazzanni, dari prasangka kebanyakan, inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka, ismun, dosa, wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, wala yaghtab, dan janganlah menggunjingkan, ba'dukum ba'da, satu sama lain.
Ayyuhibbu ahadukum, adakah seseorang di antara kamu yang suka ayyakula, untuk memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, yang sudah mati, fakarihtumuh, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah tawwabur rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Selanjutnya kita akan memahami penggalan arti dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, Maha mengetahui, khabirun, Maha mengenal. Jadi arti secara lengkapnya pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi masih semangat kan teman-teman belajarnya? Sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang pertama, ajakan untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Jadi teman-teman, kita harus saling tolong-menolong kepada semua makhluk hidup atau sesama kita dalam hal kebajikan dan takwa. Contohnya, seperti misalnya di sekolah kita bekerja sama dalam membersihkan sekolah. Selanjutnya, membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang yang sudah tua menyeberangi jalan, dan juga membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, sebaliknya, kita harus hindari tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman-teman yang mengajak main video game hingga lupa waktu, dan ada teman yang mengajak membolos. Hendaknya kita hindari ya teman-teman, atau kalau bisa ditolak. Tetapi jika ada
Teman-teman yang mengajak kita untuk berbuat baik, hendaknya kita dukung dan kita ikut bergabung. Nah, selanjutnya adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Teman-teman yang salih-salihah, kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintahnya harus kita laksanakan dan segala larangannya harus kita hindari. Seperti yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan, harus kita yakini dan amalkan karena Allah telah menyempurnakan dan meridhoi bahwa Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Di ayat 12 ini berisi larangan Allah, yaitu berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya menjauhkan diri dari sifat suudzon atau prasangka buruk terhadap orang-orang yang beriman. Hal ini diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Bukankah hal itu adalah yang tidak kita sukai karena menjijikkan? Selanjutnya, ayat ke-12 ini berisi perintah Allah, yaitu bertakwa. Bertakwa adalah menjauhi larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Kemudian kita juga dianjurkan untuk bertaubat apabila kita telah melakukan kesalahan dan melanggar larangan Allah. Pada ayat ke-13 ini, Allah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, jika kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif, atau bahkan saling bergunjing. Dengan demikian, tidak ada yang menganggap dirinya paling benar atau menganggap dirinya paling baik, karena Allah sudah mengingatkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga kalian sudah memahami materinya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.